PKMP bagi mahasiswa program vokasi Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Wadir 1, yang terhormat Bapak Dwinur sebagai narasumber kita nanti, yang terhormat Bapak-bapak pembina Himapro, dan yang saya hormati adik-adik mahasiswa peserta workshop hari ini. Acara pertama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, biar nanti acara bisa terlaksana dengan lancar dan berjalan sesuai harapan. Berdoa mulai. Sudah selesai. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya disambung dengan Mars Unesa. Dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Direktur 1 Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Waktu dan tempat dipersilakan.
Matur nuwun Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi yang pertama matur nuwun rawuhnya Mas Bayu Dwi Nur Wicaksono, SPD MPD. Adik-adik, bapak-bapak, Mas Bayu ini adalah dosen Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Tepuk tangan dong buat dari Jakarta loh. Kebetulan dulu satu organisasi dengan saya di UKM UKIM, Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa. Jadi satu perguruan silat ceritanya ini. Yang saya hormati juga para pembina Hima Prodi Selingkuh Program Vokasi. Ada Pak Anggi Rahmat Zulfikar STMT dari Sarjana Terapan Teknik Sipil, kemudian Pak Gede Agung Eskom Mkom dari Manajemen Informatika, Pak Dr. Haryo Kunto Wibisono MAP dari Administrasi Negara. Kemudian teman-teman Tendik yang membantu kegiatan sore hari ini dan seluruh delegasi workshop penyusunan proposal PKM penelitian dan PKM kewirausahaan yang hadir secara luring di gedung K9 lantai 2 ini. Tepuk tangan buat panjenengan semuanya. Yang pertama tak absen dulu ya. Teknik mesin mana suaranya? Angkat tangan. 1 2 3 4 5 6. Oke, clear. Teknik listrik 1 2 3 4 5 6, clear. Teknik sipil 1 2 3 4 5 6. Oke, sip. Transportasi yang lebih tinggi lagi, transportasi 1 2 3 4. Kurang 2 ya. 5, kurang 1 yang belum hadir. Baik, geser tata boga 6, pas. Kemudian tata busana. Oke, 6 pas. Manajemen informatika. Lebih tinggi lagi? Kurang 1. Baik. Geser administrasi negara. Pas. Baik, desain grafis. Oke, pas ya. 6. Pelatihan olahraga. Berapa? Angkat tangan. Satu orang, satu angkat tangan. 6. Oke, tepuk tangan semuanya hadir ya. Saya itu yang paling iman kemarin waktu LKMM Pratidi ya. Karena kami undang desain grafis hanya satu yang datang. Kemudian ke pelatihan olahraga tak satu pun yang datang. Padahal kalau panjenengan hadir kemarin pembicaranya luar biasa ya. Para pembina Hima Pro dan BEM ditambah dengan Mas Septian Widasta dari hipnoterapi dari Madiun. Harusnya panjenengan bisa datang yang dari pelatihan olahraga. Kemudian saya juga menyesal kemarin satu orang sipil nggak bisa lulus Pak. Karena kehadirannya hanya 50%. Nah oleh karena itu adik-adik yang kemarin ikut LKMM, angkat tangan, LKMM Pratidi. Oke ya, hari ini panjenengan hadir lagi dengan acara yang berbeda. Silakan nanti bisa Kang Sukawruh langsung pada dua narasumber kita. Hari ini kita datangkan langsung Mas Bayu dari Jakarta. Dan satu lagi nanti Mas Alin Bahtiar Eskom, alumni dari Manajemen Informatika. Yang sekarang punya perusahaan ya. Nanti bisa menginspirasi panjenengan bagaimana berusaha dari hasil-hasil PMW dan PMWV dari program vokasi gitu. Nah, saya kenalkan sedikit Mas Bayu ini adalah reviewer PKM nasional. Tepuk tangan dulu Mas Bayu. Nah, oleh karena itu mohon nanti bisa disimak terutama tips dan triknya Mas Bayu bagaimana tembus pendanaan PKM Diksi ya. Karena panjenengan dari vokasi sudah ada pintunya adalah PKM dari Dana Diksi. Oleh karena itu monggo belajar banyak. Hari ini kita dua narasumber sampai jam kurang lebih jam 5 sampai setengah 6 nanti Mas ya. Biar panjenengan bisa istilahnya apa ya? Tuwuk. Tuwuk itu apa? Warak itu apa? Kenyang akan insight dari para narasumber kita. Dan saya kasih tahu lagi bahwa kami ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana. Insya Allah di minggu-minggu depan juga akan ada kegiatan. Yang pertama nanti akan kita hadirkan pemateri untuk wawasan bela negara kewiraan. Yang pertama adalah Profesor Selamat PhD dari UNY, kemudian Pak Agus Supriyadi MSI dari Sinergi 77 Consultant. Nah, monggo nanti bisa diikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Dan semuanya bersertifikat. Panjenengan bisa upload ke SIPENA, Sistem Informasi Penilaian Non Akademik.
Jadi panjenengan punya ijazah, punya transkrip, punya sertifikat kompetensi, punya SIPENA, Sistem Informasi Penilaian Non-Akademik. Ada transkrip non-akademik nanti yang panjenengan ikuti. Jadi semua kegiatan, apapun kegiatannya, sebagai peserta, sebagai panitia, sebagai moderator, sebagai juara kalau perlombaan, panjenengan bisa upload semuanya sebagai bukti capaian kinerja kemahasiswaan. Gitu nggih. Dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum mengupload prestasi, monggo segera buka di www.simplemawa.unesa.ac.id. Disediakan dana insentif ratusan juta dari Pak Rektor yang diberikan nanti di bulan Desember. Jadi pastikan kalau panjenengan memenangkan perlombaan di tingkat nasional atau internasional, juara 1, 2, dan 3, silakan diupload ke simplemawa.unesa.ac.id. Gitu nggih. Terus para pembina, Pak Anggi, Pak Gede, dan Pak Haryo, mohon dengan sangat untuk kegiatan kemahasiswaan yang dari BEM maupun yang dari Hima Prodi, mohon dipantau di Simpel Mawa, terutama kegiatan non lomba dan penyelenggaraan forum ilmiah. Gitu nggih. Terima kasih adik-adik semuanya dan bapak-bapak, waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi, beraksi, berprestasi, bersinergi. UNESA, satu langkah di depan. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya. Kita akan masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Dwi Nur Wicaksono, itu ya. Kebetulan memang beliau juga alumni dari UNESA, nggih Pak ya. Alumni dari UNESA, lulus tahun 2009 gitu. 2009 terus melanjutkan S2 di UPI Bandung ya. Itu lulus tahun 2013. Benar Pak nggih? Ya, jadi jauh-jauh dari Jakarta baliknya lagi ke UNESA ngisi materi ke sini nggih. Jadi kangen UNESA sepertinya Pak Bayu ini gitu nggih. Jadi itu tadi singkat, profil singkat. Dia adalah dosen dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta sejak tahun 2014 Pak. Sejak tahun 2014 nggih. Jadi kebetulan beliau juga sudah banyak sekali pengalamannya di sini, mulai tahun 2014 sudah menjadi dosen gitu nggih. Baik, mungkin itu yang kurikulum singkat yang bisa saya sampaikan tentang Pak Bayu gitu ya. Mungkin nanti langsung aja sistemnya, langsung nanti terserah, saya kembalikan sepenuhnya ke Pak Bayu bagaimana teknisnya, mau materi dulu atau mau tanya jawab di akhir, atau mungkin nanti saya serahkan sepenuhnya ke Pak Bayu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Bayu. Oke, baik, saya kasih waktunya, silakan Pak Bayu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak. Saya diberi waktu berapa menit untuk paparan presentasi kira-kira? Paling enggak sampai jam 3 atau jam 3:04 loh Pak. Siap. Nanti selebihnya mungkin kalau memang mau tanya jawab di akhir atau mau ketika sesi berjalan silakan. Ya, 5 menit sebelum berakhir mohon diingatkan ya. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian. Ini luar biasa nih. Tadi ada 10 program studi ya. Ada 10 program studi dari lintas bidang multidisiplin begitu kan. Jadi ini kalau di PKM ini sudah nggak perlu lintas fakultas lagi teman-teman. Sudah tinggal lintas prodi di satu program ya, di program vokasi teman-teman sudah bisa berkolaborasi. Nah hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman karena sejatinya seperti mengenang kembali masa-masa studi dulu. Jadi meskipun saya kuliahnya di UNESA di kampus Lidah, tapi saya lebih banyak beraktivitas di kampus Ketintang. Jadi kalau kuliah dalam 1 minggu itu ada 3 hari gitu ya, dalam 1 minggu efektif. Nah, mungkin 4-5 hari itu di kampus Ketintang. Karena aktivitas kegiatan organisasi. Dulu saya ikut organisasi, ada lumayan banyak.
mulai dari UKIM tadi yang disebut Pak Warju, Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa, jadi sekjen waktu itu saya, kemudian di Pers Kampus Tabloid Gema, jadi redaktur pelaksana, kemudian di MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, jadi sekretaris komisi waktu itu, terus apa lagi ya? Ada beberapa UKM yang lain tapi hanya aktif di awal, kemudian melabuhkan diri di UKIM, Tabloid Gema, dan MPM gitu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, hari ini teman-teman saya akan men-sharingkan pengalaman saya menulis PKM gitu ya. Karena dulu waktu jadi mahasiswa, saya juga aktif menulis proposal PKM. Setahun pertama tidak didanai, artinya gagal. Tahun kedua didanai, tahun ketiga di semester 6, semester 7 begitu, alhamdulillah bisa sampai PIMNAS gitu ya. Nah, saya ingin hari ini menularkan antusiasme itu. Karena setelah lulus dari kuliah pun, ketika saya jadi dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif, saya juga menularkan antusiasme itu ke teman-teman mahasiswa di Jakarta, di Polimedia gitu ya. Dan alhamdulillah sejak tahun 2018 berkesempatan menjadi reviewer nasional. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, atas dasar pengalaman itu saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana tips dan trik menulis proposal PKM. Ini mohon izin Pak Warju. Pak Warju ini senior saya. Dulu saya terinspirasi PKM PIMNAS itu gara-gara Pak Warju. Karena Pak Warju yang sudah juara gitu ya di PIMNAS waktu itu. Jadi saya terobsesi, alhamdulillah bisa sampai PIMNAS meskipun belum juara gitu kan. Nah, semoga dari menularkan antusiasme ini teman-teman yang bisa sampai PIMNAS gitu ya. PIMNAS tahun ini di UMM tanggal 30 besok, tanggal 30 November ini. Semoga tahun depan teman-teman ya yang ada di sini nih, karena tahun ini sudah pelatihan kan gitu ya. Nanti di coaching lebih lanjut, tahun depan bisa lolos dan bahkan sampai PIMNAS. Baik, lanjut Mas. Ada 5 menu teman-teman yang akan kita sharingkan bersama. Yang pertama PKM dan Merdeka Belajar. Saya ingin mengkontekstualkan dengan Merdeka Belajar bahwa teman-teman sekarang ini sudah amat sangat enak gitu ya. Kalau saya dulu nggak ada program Merdeka Belajar gitu ya. Aktif di kampus, aktif di kegiatan non-akademik, ya itu hanya soft skill yang didapat, tapi tidak ada pengakuan secara tertulis gitu ya. Tadi ada si pena gitu kan, dulu nggak ada si pena kan gitu ya. Nah, tapi itu semua kembali ke kita, soft skill gitu kan. Dan itu yang paling dibutuhkan di dunia kerja, teman-teman. Jadi tadi kalau yang sudah disebutkan ya, ada yang ikut pra-TD, sekarang ikutan program ini lagi, semakin banyak program yang teman-teman ikuti, itu akan semakin mengasah soft skill dan hard skill teman-teman. Kalau hard skill kan didapatkan dari kuliah ya, kemampuan keterampilan khusus atau teknisnya kan. Nah, tapi kalau soft skill nggak bisa kita dapatkan dari kuliah. Kalaupun dari kuliah dapat dari penugasan kan gitu ya. Tapi lebih banyak didapatkan itu dari organisasi, ikut program-program seperti ini ya, tidak hanya PKM, apapun itu yang sesuai dengan bakat dan minat teman-teman. Nah, saya hari ini ingin mengkontekstualkan PKM dengan Merdeka Belajar. Yang kedua, nanti kita fokus ke PKM Riset Eksakta, teman-teman. Kemudian PKM Riset Sosial Humaniora, PKM Pengabdian Masyarakat, yang terakhir nanti ada tips menulis dan trik lolos pendanaan. Karena ada banyak proposal yang masuk, setiap tahun itu ada 67.000. Bayangkan itu sudah seperti SNPTN gitu ya. Seperti SBMPTN yang diambil hanya 4.000 sekian. 4.600, 4.500 judul proposal ya. Dan itu 70-80% itu gagal di administrasi. Gagal di seleksi tahap 1 yang notabene itu persyaratan yang sifatnya administratif format gitu kan. Kelengkapan dokumen begitu. Sementara yang 20-30% yang lain itu memang lolos karena kontennya bagus, selain administrasinya lengkap dan memenuhi syarat gitu ya. Lanjut Mas Mustafa. Nah, ini ada kalau program Merdeka Belajar kan ada beberapa indikator ya. Yang pertama, persentase mahasiswa yang menghabiskan 20 SKS di luar kampus. Nah, PKM misalnya PKM Riset, baik eksakta maupun sosial humaniora. Kemudian ada PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, kalau teman-teman lolos didanai dan menjalankan program itu, PKM itu, teman-teman bisa mengklaim 20 SKS. Ini peraturan dari kementerian gitu ya. Tinggal diadaptasi oleh kampus. Nah, Anda bisa menagih janji ini pada kampus. Tidak perlu mengambil 20 SKS mata kuliah di semester
56 ya Pak Warji ya, 567 kan gitu. Nah bisa digantikan oleh PKM ini kalau PKM Anda didanai dan menjalankan sampai 100% sampai laporan akhir, baik sampai PIMNAS maupun tidak gitu ya. Nah nanti ada scoring atau konversi berapa SKS kalau sampai ke PIMNAS gitu kan, maksimal sih 10 SKS kalau nggak salah sampai ke PIMNAS itu. Nah yang kedua teman-teman, indikator kedua adalah persentase dosen membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir. Nah kalau tadi mahasiswanya, sekarang indikator yang kedua ini dosennya gitu kan. Nah dosen juga ada persentase penilaiannya gitu kan. Jadi sudah nyambung sebenarnya. Teman-teman dipacu untuk nulis PKM, dosen dipacu untuk membimbing. Nah, teman-teman kalau merasa galau gitu ya, idenya apa Pak? Kemudian bagaimana menajamkan ide, bisa berkonsultasi dengan dosen yang menurut Anda bidang kepakaran cocok dengan ide Anda. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang ketiga, presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Nah, kenapa ini masuk dalam indikator yang ketiga? Karena ada yang namanya PKM PM. Ada juga PKM PI. PKM PM itu PKM pengabdian masyarakat. PKM PI itu PKM penerapan iptek. PKM itu, dua itu khususnya, itu memerlukan mitra. Nah, semakin teman-teman banyak yang menulis PKM PM dan PKM PI, mitra dengan baik industri maupun mitra dengan masyarakat semakin banyak. Artinya teman-teman berkontribusi untuk meningkatkan status akreditasi prodinya. Karena ada yang indikator nomor 3 ini. Yang keempat, teman-teman, persentase mata kuliah yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus dan project based learning sebagai bobot evaluasi. Nah, mata kuliah sekarang juga diarahkan ke sini ya, pendekatannya menggunakan case method sama project based learning. Jadi sebenarnya sejalan nih dengan project PKM, dengan proposal program kreativitas mahasiswa. Tinggal teman-teman mengasah dan menseriusi perkuliahannya. Tidak sekadar menulis tugas ya, mengumpulkan makalah, tidak sekadar untuk gugur kewajiban mengumpulkan tugas, tapi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ini yang saya lakukan dulu waktu jadi mahasiswa S1. Ada tugas makalah, ada tugas membuat proposal, penelitian gitu ya. Nah, itu tugas mata kuliah kan? Output akhirnya tugas mata kuliah itu proposal. Nah, tapi saya ikut sertakan di PKM, tinggal adaptasi atau menyesuaikan formatnya sesuai dengan ketentuan di nasional di PKM. Dan alhamdulillah lolos, gitu kan? Karena apa? Satu, dapat pembimbingan dari dosen selama 1 semester, kan gitu ya. Nah, yang kedua harus tahu aturan dan taat aturan ya. Jadi itu yang seleksi tahap pertama PKM. Ada banyak teman-teman saya yang ide proposalnya bagus-bagus, tapi nggak taat dengan aturan. Artinya nggak baca buku pedoman, hanya baca sekilas, tidak menaati aturan yang ada di buku pedoman. Nah itulah yang 70-80% gagal di administrasi. Saya dulu nggak tahu itu waktu jadi mahasiswa. Tapi ketika jadi reviewer gitu kan, oh ternyata begini gitu kan. Jadi saya merefleksikan diri, oh ternyata bisa jadi ide saya dulu bukan karena tidak bagus gitu ya, tapi karena administrasi. Nah itu nanti kita juga coba pelajari ya teman-teman di sesi yang terakhir nanti. Sehingga implikasinya teman-teman dosen, mahasiswa gitu ya, program studi meranah menuju ke satu ranah yakni merdeka belajar gitu teman-teman. Nah momentum ini semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu ya. Ini kan sebenarnya stimulus saja. Hanya 6 orang dari setiap program studi yang diundang gitu ya, yang bisa ikut ini. Nah harapannya teman-teman bisa menularkan, mengajak teman-teman yang lain untuk menulis proposal. Setidaknya 1 orang, kan 1 program studi diwakili 6 orang tadi ya. Setidaknya ada 6 proposal tuh. Setiap orang yang ikut di sini jadi ketua. Ngajak teman-temannya yang nggak ikut gitu kan untuk jadi anggota. Setidaknya ya. Jadi 6 kali 10 udah 60 proposal dari vokasi. Kan begitu. Gimana nih teman-teman, siap nggak? Siap ya? Siap nggak nih? Kalau nggak siap nggak lanjut nih. Siap ya saya, siap. Oke, lanjut Mas Mustafa. Nah ini transformasi portofolio PKM dalam MBKM teman-teman. Tadi saya katakan misalnya gini, nomor 1 PKM RE.
Kalau teman-teman lolos tahap 1, ya lolos tahap 1, itu bisa klaim 2 SKS. Ini konversi dari pusat ya. Kemudian kalau didanai, bisa konversi 3 sampai 5 SKS. Terus kalau sampai ke PIMNAS, diundang sampai ke PIMNAS, presentasi gitu ya, itu bisa klaim 2 sampai 3 SKS. Dan ini berlaku akumulatif. Artinya, misalnya di lolos tahap 1, kan 2 ya. 2 ditambah yang didanai kan 5 ya. 2 tambah 5, 7. Terus kalau sampai ke PIMNAS maksimal 3 SKS. Jadi total bisa mengklaim 10 SKS. Itu setara dengan berapa? 3 sampai 5 mata kuliah ya. Gitu kan? Gitu teman-teman. Nah, monggo silakan dirancang studinya mulai dari sekarang. Ini BTW teman-teman semester berapa nih rata-rata? 1, 3, ada? 135. Boleh angkat tangan dong yang 1. Oke, rata-rata 1 ya. Oke, ini sebagai informasi bagi saya untuk nanti agak pelan-pelan menyampaikannya ya. Yang semester 3? Oke, 5? Oke, 7? 7 magang ya. Iya, magang atau KKN ya, Pak Anggi. Baik, teman-teman semester 1 ya rata-rata. Lanjut, Mas Mustafa. Itu konversi SKS itu bisa teman-teman baca di buku pedoman ya. Jadi yang semester baru, semester 1, teman-teman harus update kanal ini, simbelmawa.kemdikbud.go.id. Di situ semua informasi tentang PKM bisa teman-teman baca. Nah, ini jenis-jenis PKM, saya tidak akan menjelaskan semuanya karena sesuai dengan backdrop. Kita fokus ke 3 jenis PKM. PKM RE, riset eksakta, PKM sosial humaniora, RSH, sama PKM PM, pengabdian masyarakat, yang berwarna hitam ya teman-teman. Jadi semuanya itu ada 10 PKM. Tapi kita siang hari ini kita fokus ke 3 PKM. Nah, sejatinya 3 PKM ini teman-teman muara dari semua jenis PKM. Artinya begini, kalau teman-teman sekarang semester 3 ya atau semester 1 gitu kan, mulailah membuat PKM itu PKM riset atau PKM pengabdian masyarakat. Terutama riset ya. Kenapa? Karena output dari PKM riset itu nanti bisa tahun depan itu bisa diikutkan PKMK kalau outputnya berupa produk. Jadi teman-teman tahun ini misalnya ya, saya mencoba untuk mengajak teman-teman berpikir strategis dan berkelanjutan gitu ya. Jadi kan ada yang namanya konsep hilirisasi produk gitu ya. Nah, teman-teman kan ini dari vokasi semuanya. Yang notabene calon sarjana terapan. Kan gitu ya. Jadi teman-teman cita-citakan untuk bisa membuat produk terapan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, mulai dari riset, hasil riset. Terserah riset apa sesuai dengan bidang keilmuan Anda masing-masing. Hasil riset itulah ya, tentu riset yang punya nilai inovasi ya. Tidak sekadar menerapkan metode yang sudah ada, tapi ada konsep atau ada muatan kebaruannya, novelty istilahnya. Ya, istilahnya novelty atau nilai kebaruan dalam penelitian. Maksudnya apa? Teman-teman harus meriset, harus mencari studi pustaka, riset-riset sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan itu seperti apa. Kemudian permasalahan yang terjadi di masyarakat misalnya, atau fenomena yang terjadi di alam misalnya, itu seperti apa. Nah, teman-teman temukan kesenjangannya atau ketimpangannya. Nah, teman-teman mulai dari situ ide kreatifnya, gitu kan. Nah, dari situ nanti misalnya teman-teman ingin membuat produk yang lebih efektif, efisien gitu ya. Nah, lakukan dengan melakukan penelitian itu. Apakah terbukti Anda melakukan treatment itu terbukti berhasil tidak? Kalau terbukti berhasil misalnya, nah kan mungkin tahun ini hasil riset saja ininya ya, tahun pertama hasil riset saja outputnya. Nah, tahun depan teman-teman coba misalnya beralih ke PKMKC. Karena PKMKC itu PKM Karsa Cipta, menciptakan sesuatu. Tapi output akhirnya prototype, rancang bangun. Nah, ini pengembangan dari hasil riset. Karena riset Anda tahun lalu kan gitu ya, membuktikan bla 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 kan gitu ya.
Nah, tahun depan dibuat PKMKC-nya, prototipenya. Nah, prototip kan belum jadi 100%, masih rancang bangun, kan gitu ya. Nah, itu tahun keduanya. Tahun ketiganya, karena sudah melalui prototip, ya, tahun ketiganya bisa dihilirisasi dalam bentuk PKM kewirausahaan. Kalau mau berpikir strategis berkelanjutan bisa seperti itu. Kalau teman-teman mau berkelanjutan ya idenya ya, dan itu ada ide proposal PKM yang seperti itu, berkelanjutan dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, teman-teman yang tabel di sebelah kiri Anda, sebelah kanan ya, sebelah kanan Anda, sebelah kiri saya, itu ada di pedoman PKM. Teman-teman bisa baca, saya tidak akan bahas satu persatu karena waktunya nggak cukup. Selanjutnya. Nah, kita mulai fokus membahas 3 jenis PKM yang akan kita bahas, teman-teman. Yang pertama PKM riset eksakta. Nah, ini memfasilitasi mahasiswa yang memiliki ide penelitian inovatif ya. Ini tadi sudah sempat kita bahas. State of the art-nya atau nilai kebaruan atau pernyataan Anda terkait dengan pernyataan atau justifikasi ya, terkait dengan nilai kebaruan terhadap penelitian ini itu apa, itu harus ada, harus jelas dijustifikasi atau diungkapkan di dalam proposal. Nah, bagaimana bisa dengan jelas mengungkapkan state of the art-nya? Ya, Anda harus melakukan riset pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya. Biar teman-teman tahu posisinya nih, yang sedang teman-teman kaji ini penelitian terdahulunya sampai di mana, gitu kan? Terus sekarang fenomena yang terjadi itu seperti apa, sehingga teman-teman bisa menangkap kejadian yang kontekstual yang sekarang sedang terjadi. Itu state of the art ya. Nah, teman-teman, ini ruang lingkupnya macam-macam ya, yang di bidang eksakta ada kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, ilmu dasar, matematika, material science, dan kebumian. Mungkin di sini teman-teman yang cocok, relate dengan teman-teman mungkin yang teknologi. Ya, teknik sipil, teknik mesin, teknik listrik, dan seterusnya. Manajemen informatika kan gitu ya. Nah, lanjut Mas Mustafa. Nah, ini variasi judul PKM riset eksakta, teman-teman. Yang pertama, jadi ada 8 fokus riset di PKM RE nih, teman-teman. Yang pertama adalah hubungan sebab akibat, untuk mencari hubungan sebab akibat. Contoh judul yang ada, ini teman bisa cari ya yang lainnya ya. Ini hanya contoh saja. Uji efektivitas apa itu? Obat herbal kulit buah naga merah terhadap larva nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, ini model judul PKM, judul proposal PKM yang fokus risetnya untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Makanya dilakukan uji efektivitas, gitu kan? Seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman, pengaruh aksi reaksi ya. Nah, judulnya pengaruh metode butterfly hug terhadap tingkat kecemasan pasien praoperasi seksen sesar di RSUD Cilacap. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana aksi reaksi gitu ya, treatment. Kalau dikasih aksi ini reaksinya bagaimana gitu kan. Nah, itu ranah-ranah yang seperti itu. Yang ketiga ada fokus risetnya untuk membuat rancang bangun, teman-teman. Judulnya Inovasi Algoritma Brain Computer Interface atau BSI BCI ya, dalam penerapan kursi roda menggunakan machine learning untuk membantu penyandang disabilitas. Nah, ini teman-teman yang manajemen informatika mungkin bisa ke ranah-ranah yang seperti ini gitu ya. Kalau saya boleh memberikan letupan ide gitu ya, atau memberikan simpulan ya selama saya mereview, proposal PKM bagus itu adalah proposal PKM yang menangkap permasalahan orang lain gitu ya. Dalam hal ini adalah disabilitas. Jadi kepekaan sosial teman-teman itu dilatih melalui program PKM ini, melalui judul-judul proposal PKM yang bisa menangkap kebutuhan orang gitu ya, terutama orang-orang disabilitas gitu ya, dengan berbagai macam kekurangannya begitu. Nah, teman-teman coba cari ide kira-kira apa yang mereka butuhkan, membutuhkan alat seperti apa yang relate dengan bidang pengetahuan, bidang ilmu teman-teman. Nah, mengkontekstualkan atau mempraktikkan pengetahuan teman-teman
dalam dunia real, kebutuhan di masyarakat, seperti itulah yang dicari di PKM. Jadi kalau membuat judul, nyari ide itu yang semacam-macam itu. Ada masalahnya, masalah ini urgent, prioritas untuk diselesaikan, dan menunjukkan kepekaan sosial, gitu ya. Dengan sesuai dengan background keilmuan Anda. Yang manajemen informatika, monggo silakan idenya terkait dengan apa. Contohnya seperti ini. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, yang ketiga eksplorasi, ini fokus risetnya fokus ke eksplorasi ya. Contohnya uji toksisitas formula tablet ekstrak daun pandan wangi sebagai solusi pengobatan DM ditinjau dari histopatologi tikus. Nah, ini sifatnya untuk mengeksplorasi ya, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru terkait dengan tinjauan khusus. Nah, dalam hal ini adalah apa ini istilahnya? Histopatologi pada tikus gitu ya. Nah, mungkin di sini teman-teman nggak ada yang nyambung terkait dengan hal ini gitu ya. Tapi paling tidak saya ingin ngajak teman-teman untuk mengasosiasikan gitu ya, atau untuk berpikir linear. Oh, kalau di bidang saya berarti apa ya? Gitu. Dengan cara contoh-contoh yang semacamnya gitu ya. Yang kelima, teman-teman, materi alternatif. Nah, ini contoh judulnya adalah biopelumas ramah lingkungan dari manggut melalui ekstraksi. Nah, di sini ada teknik mesin kan? Ada yang belajar tentang, mungkin ada mata kuliah ya terkait dengan bagaimana membuat bahan bakar yang ramah lingkungan kan gitu ya. Nah, itu coba praktikkan dalam membuat proposal PKM gitu kan. Dengan cara apa? Yang tadi itu menemukan state of the art-nya atau novelty-nya. Penelitian-penelitian yang sudah ada apa, produk-produk terkait dengan biopelumas seperti apa. Nah, teman-teman coba tambahkan, beri treatment kalau dicampur ini, atau bahannya dari bahan yang ramah lingkungan bagaimana, dan seterusnya. Gitu, teman-teman. Yang keenam, desain produk atraktif. Nah, contoh judulnya adalah pengembangan model machine learning untuk klasifikasi gerakan dasar tari Bali dengan metode neural network. Ya, ini saya nggak tahu apakah terkait dengan manajemen informatika atau tidak, gitu ya. Nah, tapi paling tidak judulnya seperti itu, teman-teman. Desain produk atraktif, gitu kan? Dia memadukan antara ilmu sosial atau ilmu budaya, gitu ya, tari Bali, kan gitu kan, sama ilmu komputer, kan gitu. Nah, blended ini ya, multidisiplin transdisiplin ini bagus. Karena apa? Yang dinilai di proposal PKM itu tidak sekadar produk, teman-teman, tapi juga teman-teman dinilai bagaimana berkolaborasi bersama tim, kan gitu ya. Karena di dunia kerja setelah Anda lulus kan akan memasuki universitas kehidupan, kan gitu. Nah, itu yang dibutuhkan itu adalah kolaborasi. Anda bekerja nanti tidak akan berkumpul dengan teman-temannya satu bidang. Pasti berkumpul atau bersinergi, bekerja sama dengan teman-teman dari bidang lain. Nah, bagaimana bisa berkolaborasi? Disinilah belajarnya di PKM ini. Karena dibiasakan untuk kolaborasi. Oke? Nah, yang ketujuh, teman-teman, blueprint ya. Judulnya formulasi sediaan nanopartikel fraksi apa itu? Etil ya, saya udah nggak begitu kelihatan. Etil asetat ekstrak etanol bunga telang sebagai antibakteri penyebab jerawat. Nah, ini blueprint ya, teman-teman. Blueprint itu teman-teman mencari atau menemukan formula atau rumus gitu ya terkait dengan suatu hal. Yang formula itu bisa jadi pakem untuk dikembangkan atau untuk menerapkan suatu hal. Kurang lebih kayak gitulah ya penjelasannya. Nah, tentu itu disesuaikan dengan bidang keilmuan Anda masing-masing. Yang terakhir nih, yang ke-8 adalah identifikasi senyawa kimia aktif. Contoh judulnya sintesis kemosensor fluoresensi dari senyawa kompleks Cu dengan ligan turunan pirazolin untuk deteksi ion logam berat Hg2+ dan C2+, CD2+ ya. Ini yang anak-anak kimia nih, gitu ya, senyawa-senyawa aktif nih. Gitu, teman-teman. Ini contoh-contoh saja. Nah, saya berharap teman-teman bisa mengadaptasi, bisa berpikir secara linear kalau di bidang keilmuan Anda kira-kira bagaimana dengan 8 fokus riset ini. Gitu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita coba diskusi nih. Riset apa yang terpikirkan oleh Anda dengan melihat gambar ini?
Jelas kan gambarnya? Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Anda? Boleh dong Mas bersuara. Gimana kalau bertanya Mas biasanya? Mungkin ke depan ya. Siapa tadi teman-teman? Oke, sebutkan nama dari mana Mas prodinya? Perkenalkan, nama saya Taila Syarif Feroni dari Prodi D4 Tata Boga. Dari gambar yang saya lihat di situ, saya melihat itu mungkin penggantian oli mungkin ya. Udah. Oke, kalau sudah lihat ini penggantian oli, apa yang terpikirkan oleh Mas Roni? Ide penelitian atau ide riset atau apapun itu, ide kreatif lah. Tidak harus riset sebenarnya, tapi bahasan kita riset ya kali ini. Apa Mas Roni? Saya panggil nama belakangnya yang saya tadi dengar ya. Roni nama bapak saya. Gimana? Enggak. Belum ada ide? Mungkin apa ya? Menciptakan kayak bahan buat penghemat bahan bakar gitu. Oke, bisa. Ya, bisa buat bahan bakar alternatif gitu ya. Dari bahan apa gitu ya. Ya, betul ya. Yang dari mesin ada nggak nih? Mana yang dari mesin? Coba. Yang dari mesin punya ide apa nih kira-kira? Nah, ini depan nih, Mas. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Maibuddin dari Prodi D4 Teknik Mesin. Yang saya pikirkan ketika melihat itu adalah membuat oli dari bahan yang alami. Kan saya beberapa kali itu melihat di YouTube ada yang terbuat dari biji jarak. Nah, itu kan harus menanam pohonnya dulu. Jadi kita harus membuat oli tanpa bahan alami gitu. Jadi seperti oli sintetis. Terus itu kan oli setelah diganti kan sudah tidak terpakai. Nah, itu gimana cara mengolahnya lagi supaya bisa terpakai gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Muhammad ya. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Mas Muhammad. Kita harus jeli melihat suatu fenomena ya. Oli yang sudah nggak dipakai, yang habis ditap gitu kan. Nah, itu diapain biar bisa berguna kan gitu ya. Apakah masih memungkinkan di recycling gitu ya, diolah ulang dengan menambahkan bahan alam apa misalnya sehingga bisa di reuse gitu ya, digunakan ulang gitu kan. Nah, titik-titik kritis seperti itulah yang perlu teman-teman gali lebih lanjut untuk bisa mendapatkan ide kreatif kan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Ada ide lagi teman-teman terkait gambar ini? Sementara cukup ya, karena masih ada 2 gambar lagi. Oke. Lanjut Mas. PKM Riset Sosial Humaniora. Nah, tadi sudah riset eksakta, sekarang riset sosial humaniora. Di sini teman-teman yang dari mana boga, dari administrasi negara, ya, terus mana apa lagi nih? Busana, ya. Itu bisa riset sosial humaniora ini, teman-teman. Apa sih riset sosial humaniora itu? PKM memfasilitasi mahasiswa yang memiliki ide penelitian yang menitik beratkan bidang sosial, yaitu fenomena sosial berupa interaksi dalam kehidupan bermasyarakat seperti di bidang ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, dan politik ya. Atau di bidang humaniora. Yang tadi sosial sekarang humaniora, yaitu berfokus pada aspek dasar perilaku dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya ada ilmu budaya ya, seni, desain grafis bisa masuk sini, filsafat, adat istiadat, sejarah, kepercayaan, hukum, dan nilai-nilai. Nah, itu kalau sosial humaniora, teman-teman. Di sini tadi ada desain grafis. Kira-kira kalau desain grafis itu penelitiannya itu seperti apa? Yang kalau dikaitkan dengan ini, teman-teman. Bisa nggak meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam
corak batik misalnya. Kan visual lah itu ya. Desain komunikasi visual kan atau desain grafis kan. Nah, kira-kira bisa nggak mengerti situ? Atau nilai-nilai yang terkandung dalam apa? Terserah Anda. Yang sesuai dengan bidang keilmuan Anda di desain grafis apa? Ya. Nah, semacam itu teman-teman untuk yang sosial humaniora. Misalnya lagi yang di bidang busana ataupun boga ya. Gastronomi, pernah dengar istilah gastronomi, teman-teman? Belum. Apa hubungannya dengan astronomi ya kira-kira? Ada nggak hubungannya dengan astronomi? Yang dari boga, tolong angkat tangan dong. Boga. Nggak saya apa-apain, saya pengen tahu aja. Saya pengen absensi kayak Pak Warju tadi. Boga mana boga? Boga mana nih boga? Oke. Semester berapa Mbak Mas? Oh, padahal semester 5 ya. Oke, semester 1 ya. Iya, ada istilah gastronomi teman-teman. Coba searching, apa itu gastronomi? Coba searching sekilas, apa itu gastronomi? Oke, kalau sudah ketemu saya minta ada volunteer yang bisa menjawab atau menjelaskan apa hasil searching Anda. Dari boga khususnya. Udah. Saya harus naik nih biar kelihatan. Gimana, Mas, Mbak? Boleh yang berkenan jadi volunteer relawan untuk menjawab? Dibaca aja nggak apa-apa. Yang hasil googlingnya coba dibaca. Nah, Menurut yang saya baca di Google ini gastronomi itu ilmu makanan yang baik. Jadi kayak segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan makanan dan minuman. Oke. Udah gitu aja. Iya, Dari mana itu? Google, Wikipedia atau apa? dari Google. Google, Mbak Google ya. Baik. Iya, betul yang disampaikan oleh Mas Roni ya. Betul kan nama belakangnya Roni? Hah? Atta. Tadi perasaan Roni, bukan ya? sorry Mas, Atta ya berarti ya. Nah, teman-teman, gastronomi itu ilmu tentang permakanan gitu ya, tentang makanan. Nah, kalau yang menarik di PKM artinya yang menarik bagi reviewer dan dari tahun ke tahun evergreen gitu ya. Maksudnya evergreen itu idenya nggak ada habisnya. Itu terkait dengan kearifan lokal. Nah, bagaimana teman-teman dari semua bidang keilmuan ini bisa mengaitkan dengan kearifan lokal? Contohnya tadi, kalau kita ambil contoh dari gastronomi, teman-teman bisa menelisik makanan-makanan tradisional, gitu kan? Itu bagaimana? Misalnya pecel, gitu ya. Itu kan makanan tradisional. Kenapa perpaduan antara sayur-sayurannya itu kan ada beberapa jenis sayuran yang ada di situ ya. Kemudian sambal, kemudian ada kerupuk peyek ya namanya. Terus ada apa lagi tuh. Nah, teman-teman bisa meneliti itu dari segi gastronomi, dari segi ilmu makanan, gitu kan? Misalnya kalau orang atau khususnya di pedesaan ya, kenapa kok nggak orang-orang desa itu umurnya lebih panjang gitu ya? Maksudnya lebih panjang itu jarang sakit kan gitu ya? Bisa jadi ada pengaruh makanan sehari-hari yang dia makan, yang notabene makan makanan dari alam, makan makanan tradisional kan gitu ya, dan yang tidak menggunakan bahan pengawet kan gitu. Nah itu bisa diteliti dari segi itu. Terus perpaduan antara sayur-sayurannya itu, bumbu dan seterusnya itu bisa digali, bisa dieksplorasi. Nah itu bisa jadi ide yang menarik gitu ya. Nah itu dari tahun ke tahun saya lihat selalu ada PKM yang didanai bahkan sampai Pimnas itu mengangkat tentang kearifan lokal. Tentu kearifan lokal ini luas ya. Karena tadi kita contohkan gastronomi ya kuliner kan gitu kan. Seperti itu. Bisa ditangkap teman-teman maksud saya? Oke, sip. Lanjut.
Nah, ini sebagai judul saja, sebagai contoh saja, teman-teman. Oke, ini nggak saya bahas semua, tapi satu atau dua di antaranya saja ya, teman-teman, untuk menghemat waktu. Nah, ini misalnya contoh yang kedua ya, showcase virtual berbasis web dengan tema ethnoscience, garam lokal, ethnoscience. Ethno itu budaya ya, ada kaitannya dengan budaya. Ethnoscience garam lokal sebagai pusat pembelajaran sains di era pandemi COVID-19. Jadi ini memadukan antara teknologi ya, virtual kan gitu kan, virtual lab gitu ya, berbasis web, dengan kearifan lokal, garam lokal kan gitu. Bagaimana orang Indonesia membuat garam kan gitu ya. Nah, itu kan ada metode atau ada tekniknya kan gitu. Nah, itu Anda bisa padukan tuh ilmu tradisional atau pengetahuan tradisional ya istilahnya dengan perkembangan teknologi, dalam hal ini untuk pembelajaran kan, seperti itu. Nah, yang kedua, efektivitas modul ajar BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing berbasis budaya di ruang budaya dan ruang di Yogyakarta. Nah, ini modul ajar ya. Kalau di bahasa Indonesia itu ada yang namanya BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, teman-teman mengangkat kearifan lokal, budaya-budaya yang di desa untuk dikenal oleh orang luar, seperti itu. Jadi intinya yang evergreen, yang tidak ada habisnya, ide-ide yang selalu didanai itu adalah yang teman-teman memadukan antara budaya dengan teknologi. Karena kalau teknologi berkembang pesat gitu ya, tapi meninggalkan akar rumput budayanya kan percuma. Kita pasti tertinggal oleh luar negeri kalau dalam hal teknologi. Tapi kita akan jadi sesuatu kan gitu ya, punya nilai keunikan ketika teknologi itu berakar rumput pada budaya Indonesia yang notabene sangat beragam. Itulah yang ingin diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini program kreativitas mahasiswa. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Nah, ini gambar yang kedua. Gambar apa ini teman-teman? Ya betul, lumpur lapindo. Ada yang rumahnya Sidoarjo? Porong? Ada yang rumahnya kalau mau ke kampus, ke UNESA, ngelewatin Porong? Enggak juga. Tapi saya ingin bertanya gini. Ada yang sudah pernah melihat secara langsung lumpur lapindo? Enggak ya? Aduh, sedih sekali pertanyaan saya. Tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi lihatnya melalui berita sama ini, melalui YouTube. Ada yang pernah lewat? Ada yang iseng ngelihat sampai naik ke tanggulnya? Enggak ya? Oke. Nah, ini fenomena alam yang luar biasa, teman-teman. Saya ingin bertanya nih, kalau melihat ini, melihat gambar ini, kira-kira teman-teman terpercik ide apa? Riset kah, pengabdian kah, ataupun apa ya, apapun itu ya. Coba, yang sayap kiri, dari tadi belum ada suaranya nih. Sayap kiri saya atau sayap kanan Anda ya? Apa yang terpikirkan oleh Anda? Mungkin dikasih gambaran dulu aja Pak, lumpur lapindo itu seperti apa. Jadi mungkin teman-teman biar ada, karena kan belum melihat secara langsung gitu mungkin. Oke, baik. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauliansyah Wahyu Pradana dari D4 Teknik Listrik. Judul yang saya angkat mungkin dari gambar tersebut, bagaimana cara kita memanfaatkan lumpur lapindo untuk sumber daya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mas Pradana ya, nama belakangnya ya. Saya menangkapnya nama belakang aja. Mas Pradana dari Teknik Listrik ya. Oke, memanfaatkan lumpur lapindo untuk apa tadi, sumber daya manusia? Sumber daya manusia ya. Lebih konkretnya apa kira-kira kalau terkait dengan sumber daya manusia? Ini yang mau dimanfaatkan bahan itunya, lumpurnya, atau gimana? Mungkin iya. Iya. Tadi kan saya mikir sumber daya alam ya, ternyata sumber daya manusia ya. Ya, sumber daya alam juga, Pak. Oke, sumber daya alam mungkin maksud Anda ya.
Baik, teman-teman. Ada lagi nggak yang ingin berkomentar? Halo? Halo? Iya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Salwa Kirani dari D4 Administrasi Negara. Kalau melihat lumpur lapindo itu saya kepikiran untuk bahan baku pembangunan, Pak. Seperti kayak di pegunungan kan ada kayak gamping, itu kan ada kandungan-kandungannya kan bisa dimanfaatkan. Dan begitu pula untuk kandungan dari lumpur lapindo yang beberapa waktu lalu kan sempat ada penemuan zat apa begitu. Mungkin itu bisa dimanfaatkan lagi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kirana ya, nama belakangnya. Ya betul. Oke, baik, terima kasih Mbak Kirana. Betul ya yang disampaikan oleh Mbak Kirana dan Mas, mohon maaf Mas Wahyu. Oh iya, Mas Wahyu ya. Betul ya yang disampaikan Mbak Kirana dan Mas Wahyu ya teman-teman. Saya ingin mengatakan begini, lumpur lapindo itu kan di Sidoarjo tepatnya, di Porong. Wilayah kota yang dekat dengan, yang relatif dekat dengan lumpur lapindo itu Surabaya dan Malang. Maksudnya begini teman-teman, perguruan tinggi itu ada di banyak dua kota ini, Malang dan Surabaya. Nah PKM itu biasanya juga menyasar, atau tadi sudah sempat saya sampaikan sebenarnya, melihat kepedulian sosial atau menangkap melihat para cendekiawan gitu ya, cendekiawan muda untuk menangkap permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat lumpur lapindo Porong itu lebih dekat dengan Surabaya. Nah, ini momentum atau apa? Bagiannya teman-teman nih, yang teman-teman dari UNESA, UNER, ITS gitu ya, dan kampus-kampus yang ada di Surabaya untuk mengeksplorasi, untuk berkontribusi. Kira-kira bisa memberikan solusi apa gitu ya, terkait dengan bidang keilmuannya masing-masing tentu menanggapi ini, gitu kan. Kalau saya kan dari bahasa dan sastra. Nah, kalau kajian saya terkait dengan lumpur lapindo itu mengaitkan atau saya pernah mengkaji dan menulis di jurnal nasional begitu, mengaitkan antara cerita rakyat, kalau di bahasa Indonesia kan ada itu ya, cerita rakyat, dongeng kan gitu ya, dengan lumpur lapindo. Ada yang tahu cerita rakyat atau dongeng Timun Mas? Timun Mas, apa itu? Ada nggak? Inti ceritanya aja, nggak usah cerita, nggak usah mendongeng. Apa yang teman-teman tangkap? Ya, pakai mic dong Mas. Mas atau Mbak In tadi yang boleh? Iya, Mbak Kirana lagi. Kalau seingat saya itu dia lahir di dalam timun dan nanti besarnya bakal diambil oleh genderuwo, bukan, maksud ya buto ijo. Begitu Oke. Pak. Buto ijo ya. Ya, betul. Intinya itu. Kan setiap tahun teman-teman diingatkan oleh sirup ya kan? Marjan, kan ada serinya itu ya kan. Nah, betul ya teman-teman. Jadi gini, kalau dalam ilmu sastra, ilmu bahasa, suatu cerita itu muncul, itu pasti ada istilahnya teori mnemonik. Mnemonik itu ingatan masa lalu. Ya, artinya apa? Di masa lalu itu pernah ada kejadian serupa seperti lapindo ini, tentu dengan versi yang berbeda ya. Kemudian orang tua kita, zaman dulu nenek moyang kita ya, lama mungkin, nah itu membuat cerita pada anak-anaknya untuk jadikan pelajaran. Kan gitu ya. Nah ceritanya itu, detailnya itu, kalau diurut-urut itu kan ceritanya kan tadi ya, lahir di dalam timun kan gitu ya, jadi semacam biji timun kan gitu ya. Terus nanti pada usia sekian nanti diambil oleh buto ijo kan gitu ya. Nah cerita kelanjutannya apa teman-teman? Kan dikejar si Timun Mas kan dikasih 4 senjata ya.
senjata yang terakhir itu adalah terasi. Ya, terasi dilempar ke buta ijo, akhirnya buta ijo itu tenggelam di kubangan lumpur itu, karena terasi tadi itu, ya kan? Nah, kurang lebih kayak gitu ceritanya. Ada versi detailnya, nanti Anda searching sendiri, nanya Mbak Google. Nah, itu diasosiasikan dengan lumpur lapindo. Nah, kalau di sastra ada teori mnemonik. Mnemonik itu adalah ingatan masa lalu. Artinya apa? Cerita itu muncul nggak asal ngarang. Pasti ada satu hal yang menginspirasinya. Dan yang menginspirasi itu tentu kejadian pada saat itu. Kan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu saya kaji dan bisa jadi karya ilmiah gitu ya. Bahkan pernah sampai saya dikontak oleh orang Jerman gitu ya untuk bertanya lebih lanjut tentang karya ilmiah saya ini gitu kan, karena dia tertarik dengan lapindo. Terus kajian saya kan kajian yang beda, bukan dari segi ilmu geologi, kebumian gitu-gitu kan. Kalau ilmu geologi, kebumian kan sudah biasa. Nah, ini dari kajian sastra. Nah, jadi yang ingin saya katakan teman-teman, semua fenomena alam, semua fenomena yang terjadi, ya permasalahan yang ada di dunia ini, itu bisa dikaji dari semua bidang ilmu. Tinggal jeli-jelinya kita menguliknya, kan gitu ya. Gitu. Nah, saya berharap teman-teman melalui pelatihan ini, workshop ini, teman-teman bisa mengulik apa yang teman-teman ingin kaji lebih lanjut gitu ya, seperti itu. Ini hanya sebagai contoh aja. Gimana? Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Oke, siap. Lanjut. Masih ada satu gambar lagi ya. Pengabdian masyarakat, ini yang terakhir. Memfasilitasi mahasiswa yang memiliki ide kreatif dalam menjawab persoalan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatannya harus bersifat pemberdayaan masyarakat agar dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat. Kata kuncinya adalah pengabdian masyarakat. Berarti mengabdikan diri kepada masyarakat. Kata kunci yang paling penting di sini itu adalah teman-teman mencari mitra. Karena kalau nggak ada mitra, nggak mungkin lolos. Mitranya itu harus mitra yang non produktif. Artinya mitranya tidak berorientasi profit, ya, ya berorientasi kemanusiaan gitu ya, atau sosial gitu ya. Contohnya siapa? Masyarakat non produktif itu bisa ibu-ibu kayak PKK, Karang Taruna. Nah, itu kan berorientasi sosial ya, bukan berorientasi profit. Karena kalau berorientasi profit, mitranya itu nanti PKM-nya bukan PKM PM, tapi PKM penerapan IPTEK. Ya, karena teman-teman menerapkan IPTEK membantu masyarakat yang ada pekerjaan, yang dia bekerja berkarya di UMKM misalnya, tapi produktivitasnya kurang karena alatnya kurang canggih misalnya gitu ya, atau manajemennya kurang bagus. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa yang punya background keilmuan masing-masing punya solusi pada masyarakat mitra yang produktif, itu PKMPI. Nah, kalau PKMPM itu enggak, masyarakatnya harus masyarakat non produktif. Siswa di sekolah bisa, itu masyarakat non produktif. Artinya berorientasi pada sosial kemasyarakatan kan, gitu. Nah, lanjut. Ini contohnya ya, teman-teman. Aplikasi aksaranesia.co untuk mendukung gerakan literasi sekolah yang bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo. Ini PKM-nya mahasiswa UNESA, lolos pendanaan. Kalau nggak salah juga pernah ke PIMNAS ya, kalau nggak salah ya. Nah, dia bikin aplikasi untuk mendukung gerakan literasi sekolah. Ada nuansa teknologi, terus ada pengabdian masyarakat di sekolah. Masyarakatnya masyarakat non produktif, artinya tidak berorientasi profit. Kata kuncinya itu, ya. Jadi menggabungkan antara teknologi dengan kepedulian sosial. Karena kan literasi ini kan jadi gerakan nasional. Gitu, teman-teman. Yang kedua, inovasi buku fabel menggunakan konsep audio movable book ya, guna meningkatkan perbendaharaan kata anak lambat belajar di Akasa Center Surabaya. Nah, ini teman-teman desain grafis bisa mengangkat hal yang semacam ini, mendesain buku, gitu kan? Tapi bukunya tidak sekadar buku yang punya nuansa audio, ya. Karena ini sebenarnya gini, teman-teman jangan terobsesi untuk membuat alat yang canggih, tapi tidak melihat objek sasarannya. Yang teman-teman perlu lakukan dulu itu adalah teman-teman mencari objek permasalahannya dulu, berdiskusi dengan mereka atau dengan orang tuanya gitu ya,
maksudnya dengan kelompok sosial tersebut. Terus identifikasi kira-kira mereka membutuhkan apa. Nah, dari situlah muncul ide seperti itu, teman-teman. Saya dulu mikirnya, ya, dulu pengalaman saya jadi mahasiswa, di kampus kan ada banyak mahasiswa yang punya keterampilan teknologi yang bagus, gitu ya. Dulu saya berpikir kalau PKMPM itu kita menerapkan teknologi pada masyarakat, kan gitu ya. Menerapkan apalah yang mereka belum tahu, sehingga dia tahu dan punya keterampilan tersebut. Nah, ternyata itu salah, ya. Karena apa? Masyarakat tersebut tidak membutuhkan yang kita terapkan itu. Nah, di PKMPM ini titik tekannya adalah teman-teman menjawab persoalan atau permasalahan masyarakat. Jadi mereka butuh apa? Ajak diskusi, gitu kan? Kira-kira kan misalnya ada banyak permasalahan, gitu ya. Nah, kira-kira dari beberapa permasalahan itu mana yang dijadiin fokus untuk ditangani, diberi treatment pengabdian masyarakat dari kita. Nah, proses diskusi itu sejatinya untuk membangun kepedulian sosial. Kembali lagi kayak tadi, soft skill, ya teman-teman. Nah, itu yang dinilai oleh reviewer di PKM. Kepedulian sosial Anda, kemudian bagaimana Anda kreatif mengaitkan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang teman-teman miliki. Ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Kan menarik tuh konsep audio movable book, ya, movable book gitu ya. Terus yang terakhir menumbuhkan home creative industry. Kelompok PKK Kebraon melalui Ecoprint Eceng Gondok sebagai the new city branding of Surabaya. Nah, ini memadukan antara teknologi ya dengan ramah lingkungan ya. Jadi Ecoprint itu yang sedang tren sekarang. Ini juga jadi ide yang beberapa tahun terakhir jadi tren ya teman-teman. Nah, ini silakan Anda berkolaborasi dengan teman Anda dari FMIPA misalnya, atau dari program studi lain yang relevan dengan hal ini. Lanjut, Mas. Kurang 15 menit, Bapak. Kurang? 15 menit. Oh, 15 ya, siap. Nah, ini gambar yang terakhir. Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Anda melihat gambar ini? Ide kreatif apa? Kaitkan dengan PKMPM. Karena bahasan kita PKMPM kali ini, teman-teman. Gambar apa ini kira-kira, teman-teman? Terlalu general ya gambarnya. Di mana ini kira-kira ya? Di Surabaya kah? Atau jangan-jangan di gang rumahnya teman-teman nih? Yuk, siapapun boleh berkomentar. Desa KKN Penari, Pak. Desa KKN Penari ya. KKN-nya di mana tuh penarinya? Ini teman-teman salah satu sudut gang yang ada di Surabaya. Ya sesuai dengan jargonnya ya, Surabaya hijau, bersih dan hijau ya. Nah, sekarang ada banyak kampung yang seperti ini di Surabaya ya. Nah, mungkin pemberdayaan masyarakat terkait dengan lingkungan itu udah bagus ya kan? Tapi ada hal lain kira-kira yang perlu ditreatment nih, maksudnya perlu kita beri kita bisa berkolaborasi begitu dengan masyarakat agar punya nilai lebih kampungnya. Sudah mulai mengarah ke sana, bisa mulai dipahami teman-teman? Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Anda ketika saya menjelaskan ini dan lihat gambar itu? Boleh Mas yang berbaju batik? Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ibn Soleh Hidayatullah dari program studi D4 Administrasi Negara. Gambaran ide yang saya tangkap dari penjelasan Bapak Bayu tadi tentang membangun sebuah wisata alam di sebuah desa atau sebuah wilayah
dengan objek wisatanya itu berupa kayak tanaman bunga. Kalau saya pernah melihat langsung daerah Gunung Kidul, itu ada sebuah lahan di pinggir jalan dan itu full bunga. Dan pada saat bunga itu mekar dan itu menjadi destinasi wisata yang sangat cukup menarik daerah tersebut. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Rizky ya. Ya, baik Mas Rizky dari AN ya, Administrasi Negara. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Mas Rizky. Jadi teman-teman, setiap desa, setiap daerah itu punya potensi lokal ya. Punya keunggulan lokalnya masing-masing. Kan ada program 1 desa 1 M ya. Ya kan? Nah, itu kira-kira apakah uangnya bisa digunakan secara maksimal? Ya kan? Ataukah belum? Nah, teman-teman bisa mengobservasi kira-kira di daerah mana yang punya potensi lokal ya, punya keunggulan lokal tapi belum tergali nih. Nah, sekarang ada banyak contoh desa-desa di mana-mana ya. Ada yang sungainya banyak ikannya dan sangat terawat, ya kan? Nah, itu kan dari program semacam itu. Nah, maksud saya melalui letupan ide itu, teman-teman coba observasi, lihat wilayah daerah mana masyarakatnya ya, yang sebenarnya secara wilayah geografis ataupun secara kondisi lingkungan ya, itu punya potensi. Tapi masyarakatnya belum ngeh gitu ya, belum sadar terkait dengan potensi tersebut. Nah, teman-teman bisa ajak ngobrol, diskusi kan gitu ya. Ini bisa jadi ide untuk KKN, ide untuk PKM, PM kan gitu. Teman-teman nanti bisa klaim 10 SKS kalau sampai ke PIMNAS ya. Kan gitu. Udah 3 sampai 5 mata kuliah tuh nggak perlu diambil. Kan gitu. Atau jangan-jangan rumahnya sendiri nih, kampungnya sendiri, wilayah di daerah desa atau rumahnya sendiri. Bisa, karena kan ibaratnya sudah observasi sampai belasan tahun gitu ya. Zaman kecilnya dulu pernah main, di situ ada potensi itu, tapi sampai sekarang gitu-gitu aja Pak. Bisa teman-teman, saatnya jadi mahasiswa nih, jadi mahasiswa yang berkontribusi untuk masyarakat, kan gitu. Oke, lanjut Mas. Nah teman-teman, ini slide-nya masih banyak ya. Saya baca sekilas atau saya bahas sekilas intinya. Nanti teman bisa baca sendiri. Ya, ini sudah saya rangkum dari pedoman PKM. Ada yang ada di pedoman, ada yang tidak. Tapi versi yang saya sampaikan di sini tentunya yang perspektif reviewer gitu. Nah, tahu dan taat aturan yang pertama. Ini yang paling penting. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa teman-teman tahu baca pedoman PKM itu kan hanya tahu saja. Tapi yang sulit dilakukan oleh teman-teman mahasiswa se-Indonesia itu adalah taat aturan. 80% itu enggak taat aturan. Hanya tahu saja. Tahu itu artinya apa? Hanya membaca pedomannya aja, tapi enggak diterapkan. Nah, yang diharapkan oleh reviewer atau dalam program PKM ini teman-teman, kalau sudah tahu aturannya, sudah baca pedomannya, ikuti yang ada di aturan itu. Nah, sejatinya ini mengajari teman-teman untuk ya patuh terhadap aturan, apapun itu ya, kalau sudah lulus nanti gitu. Nah, ini soft skill-nya di situ. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Nah, ini teman-teman, yang dinilai di tahap 2 setelah administrasi itu adalah substansi idenya. Idenya harus kreatif, harus inovatif. Ide kreatif itu yang bermula dari permasalahan dari masyarakat. Artinya apa? Teman-teman harus observasi. Nggak boleh berasumsi. Asumsi di awal boleh. Tapi asumsi itu kemudian teman-teman turun ke jalan, turun ke lapangan untuk membuktikan asumsi Anda. Benar atau tidak. Kalau sudah terbukti dari observasi, lakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang valid, detail dari subjeknya langsung. Nah, dari situlah berdiskusi, ngobrol bersama tim tentunya dengan masyarakat tersebut misalnya, atau dengan fenomena alam yang terjadi ya. Nah, teman-teman dari situ diskusi dengan dosen pembimbing karena yang sudah punya pengalaman lebih dalam hal riset, pengaduan masyarakat kan dosen. Nah, kalau sudah baru munculkan ide. Prosesnya seperti itu. Kalau mau idenya berbobot gitu ya. Tapi kalau sekadar asumsi terus bikin proposal PKM hanya untuk kewajiban beasiswa misalnya ya, untuk gugur kewajiban dapat beasiswa percuma. Nah, harus proses inilah yang dilakukan, mulai dari observasi, wawancara, diskusi, ya,
diskusi lagi, FGD kan gitu ya. Sehingga bisa dapat ide yang bagus, berproses gitu. Lanjut. Objektif dan ini tadi yang kalau udah didanai ya, objektif dan kolaboratif. Nah, kesesuaian administrasi itu mulai dari judul, keanggotaan tim. Judul nggak boleh dari 20 kata ya, teman-teman. Keanggotaan tim minimal 3 sampai 5 orang. Nama pengusul kalau ada yang disingkat namanya nggak boleh disingkat ya nama, karena dulu pernah ada kasus satu orang mahasiswa itu ikut PKM sampai 7 proposal gitu ya, dan hampir semuanya didanai. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kementerian memunculkan ketentuan nama nggak boleh disingkat, karena modusnya misalnya namanya ada 4 kata nih, nama depannya disingkat di satu proposal, nama belakangnya lengkap. Terus di proposal berikutnya nama keduanya yang disingkat, nama 3 dan 4-nya enggak. Begitu seterusnya, divariasi kayak gitu. Nah, itu modus-modus yang pernah ada. Tanggal usulan, jangan sampai salah, kalau pengajuan itu tahun 2023 ya, untuk 2023 ya. Biasanya ini yang tanggal tahun salah itu di daftar riwayat hidup ataupun surat pernyataan ketua pelaksana. Termasuk dosennya juga, daftar riwayat hidup dosennya. Biasanya itu terjadi karena proposal tahun lalu diajukan kembali atau daftar riwayat hidup tahun lalu diupload ulang tanpa direvisi. Nah, itu kelihatan. Salah satu kayak gitu aja padahal idenya bagus, itu gagal. Gitu, teman-teman. Ya, jadi harus teliti. Karena reviewernya juga teliti gitu kan. Tanggal usulan udah, lanjut Mas. Kesesuaian administrasi ya, ini biodata yang tadi, daftar riwayat hidup ya. Tantangan nggak boleh di cropping ya, teman-teman. Jadi tantangan basah di atas kertas baru di-scan 1 halaman utuh. Nggak boleh yang di-scan, nggak boleh tanda tangannya aja, terus di cropping. Itu nanti akan terlihat di sistem soalnya. Oke, yang kedua surat pernyataan mitra, ini harus ada yang tadi PKMPI dan PKMPM. Surat pernyataan ketua ditantangin di atas materai. Surat pernyataan dana tambahan kalau ada dana sponsor dari kampus ataupun dari pihak luar boleh ditambahkan. Ada suratnya. Kalau sudah habis mohon diinfokan aja Pak Anggi. Kelima, yang berikutnya Mas. Nah, kesesuaian format ini ada di buku pedoman ya. Format itu ya besar kecilnya huruf, font, jenis font, margin gitu ya, dan seterusnya. Baca buku pedoman, detail, lengkap. Ya, pastikan memenuhi syarat itu semuanya. Kalau enggak, salah satunya aja kelihatan soalnya di sistem itu akan. Jadi kalau di sistem kan begitu ada kesalahan satu, itu reviewer bisa mencentang kesalahan administratif, langsung tuh nilai langsung otomatis 100. 100 itu adalah nilai mati. Gitu. Kan ada beberapa item nilai. Ketika dicentang salah administrasi itu otomatis semuanya tercentang nilai mati 100 sehingga ya nilai mati 100 kan gitu. Jadi pastikan proposal administratif nggak ada yang salah. Terus iya, jumlah halaman itu hanya 10 halaman, teman-teman. Ya. Maksimal 10 halaman mulai dari latar belakang ya, pendahuluan sampai daftar pustaka. Lampiran nggak dihitung. Jadi hanya 10 halaman. Mudah kan? Lebih berat bikin makalah kuliah kan, yang berpuluh-puluh halaman kan gitu. Nah, ini hanya 10 halaman. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh kilas temuan proposal yang salah ya. Udah nggak perlu dengan cover, halaman pengesahan udah nggak perlu, ini zaman dulu. Lanjut. Nah, teman-teman, setiap bab di proposal, setiap bab di skema proposal kan ada 10 jenis PKM. Babnya itu terutama bab 2, bab 3 ya, itu namanya beda-beda. Ada yang metode pelaksanaan, bab 3 metode pelaksanaan, ada yang bab 3 di PKM KC itu tahap pelaksanaan. Kalau di PKM PM itu metode pelaksanaan, di PKM KC tahap pelaksanaan. Terus apa lagi? Tinjauan pustaka, PKMR ya, riset baik eksakta maupun sosial humaniora itu metode riset, bukan metode pelaksanaan, bukan juga metode penelitian. Ya, kalau dulu masih boleh metode penelitian. Karena sekarang namanya metode riset, ya harus metode riset juga. Nah, setiap jenis PKM itu babnya beda-beda namanya. Ada petunjuk teknisnya di setiap skema. Jadi teman-teman mengunduh baca juga detail
pedoman umum dan petunjuk teknisnya. Yang petunjuk teknis itu per skema. Nah, itu beda-beda ininya, nama babnya. Ada salah itu, padahal isinya bagus, gagal. Karena dianggap teman-teman nggak baca detail. Seterusnya. Nah, yang paling sering terjadi teman-teman, pemberian halaman. Halaman prelim itu adalah halaman daftar isi, ya, daftar gambar. Bagian awal itu, kan daftar isi di bagian awal kan. Nah, itu posisinya di pojok kanan bawah. Nanti baca buku pedomannya, ya. Di pojok kanan bawah. I kecil 1, I kecil 2 itu loh, ya, paham ya? Itu di pojok kanan bawah, Kalau mulai halaman isi itu mulai pendahuluan sampai daftar pustaka. Itu halaman isi. Yang tadi 10 halaman itu. Itu letaknya di pojok kanan atas. Oke? Di pojok kanan atas. Begitu salah, contoh misalnya kebalik gitu ya. Halaman prelimnya di pojok kanan atas. Halaman isinya di pojok kanan bawah. Salah, gagal. Padahal isinya bagus. Kayak gitu. Jadi sedetail itu teman-teman. Ya. Ataupun semuanya di pojok kanan bawah. Setelah halaman prelim, kelanjutannya masih di pojok kanan bawah. Salah. Kan harusnya di pojok kanan atas halaman isi. Paham ya? Dan seterusnya ini Anda bisa baca sendiri ya teman-teman. Tata tangan dosen pembimbing nggak boleh di-scan lokal ataupun cropping ya. Terus, nah ini yang tadi saya sampaikan landasan teori itu nggak ada. Yang ada adalah tinjauan pustaka. Metode pelaksanaan ya, itu tadi udah kita bahas. Terus, nah sebentar, ini penting. Daftar riwayat hidup dosen itu kalau teman-teman dikasih daftar riwayat hidup dosen harus dicek sesuai dengan format di PKM atau tidak. Biasanya dosen itu mengirim daftar riwayat hidupnya beliau itu dihibah penelitian dosen. Itu formatnya beda. Itu harus teman-teman sesuaikan dengan format yang ada. Kalau teman-teman tinggal combine file gitu aja ya. Nah, formatnya beda. Padahal proposal Anda bagus, daftar riwayat mahasiswa bagus, udah betul semua. Gara-gara itu gagal. Gara-gara daftar riwayat hidup dosen yang tidak sesuai format. Ya, biasanya kalau dari dosen kan lengkap tuh. Ya, pengalaman publikasi. Pengalaman apalagi kan banyak gitu ya, keynote speaker dan sebagainya. Nah, itu nggak perlu di daftar dosen di PKM. Bisa dipahami ya? Itu harus di cross check. Nah, ini udah kita bahas sebenarnya teman-teman, metode case study, problem based learning, teknik ATM. Ini tips menulis proposal PKM. Jadi harus berbasis masalah yang ada di masyarakat ya, atau yang ada di alam. Itu case method tadi. Sama problem based learning ya. Jadi belajar dengan mencari solusi atas suatu permasalahan, apapun itu. Terus ATM, caranya adalah amati, tiru, modifikasi. Anda minta contoh proposal PKM pada kakak-kakak tingkat Anda, terus tiru cara penulisannya bagaimana, modifikasi sesuai dengan bidang yang Anda angkat di proposal tersebut. Itu cara yang paling mudah. Ya, baca beberapa contoh proposal PKM, tiru cara menulisnya, gayanya bagaimana. Misalnya gaya menulis itu di bab 1 ya, pendahuluan, itu harus berbasis data dan fakta. Artinya apa? Anda nggak bertele-tele ngomongin tentang pendapat Anda, tapi harus langsung sertai dengan data dan fakta. Data statistik misalnya, cari ya. Atau hasil observasi Anda ceritakan. Tapi to the point, jangan bertele-tele. 1 halaman cukup latar belakang itu. Ya, 1 halaman lebih dikit lah boleh. Ya. Terus metode pelaksanaan. Tinjauan pustaka dulu. Itu juga gitu, kutipannya berbobot ya. Terus Anda memadankan antara pendapat satu dengan pendapat orang lain yang sesuai dengan topik Anda tangkap. Terus ada parafrase dari Anda. Maksudnya apa? Ada penilaian simpulan istilahnya ya. Setelah mengutip dari tokoh A, dari tokoh B, pemahaman Anda bagaimana? Simpulan pemahaman Anda terkait dengan terkait dengan kutipan tersebut. Ya. Jadi isinya proposal PKM itu enggak sekadar tinjauan pustaka ya. Comot sana, comot sini. Comot sana, comot sini, terus Anda berpikir. Ya, Anda simpulkan dari 2 kutipan itu pemahaman Anda dikaitkan dengan proposal ide PKM ini apa. Jiwanya di situ, ruhnya di situ. Oke. Terus bab 3, metode pelaksanaan. Sebaiknya ada flowchart atau bagan alir. Ya.
Kan namanya saja metode pelaksanaan. Jadi bagaimana cara melaksanakan kan gitu. Berarti Anda harus sebaiknya jangan hanya berupa teks, tapi ada bulkona, bulat, kotak, panah, atau flowchart, ya, bahkan alir. Itu yang menggambarkan tahap 1, tahap 2, dan seterusnya sampai akhir. Sama sertakan indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan PKM ini di metode pelaksanaan. Bab 4 itu anggaran ya. Itu yang penting logis saja. Ya, maksudnya jangan mengada-adakan misalnya beli laptop, nggak bisa. Ya, peralatan elektronik itu boleh beli maksimal 1.500.000. Ya, kalau Pak, gimana kalau alat penelitiannya memang lebih dari itu? Ya silakan, tapi dari anggaran PKM yang bisa diklaim untuk beli peralatan elektronik itu maksimal hanya 1.500.000. Seperti itu. Udah habis ya? Ya. Iya. Pas seru nih ininya bahasanya. Gitu teman-teman. Oke. Cukup ya teman-teman. Biar waktunya tidak habis untuk paparan, monggo Ya, sekarang mungkin sesi diskusi ya. diskusi tanya jawab, silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan atau mungkin sudah ada selentingan atau mungkin ada ide, mungkin kayak kurang yakin atau bagaimana, mungkin bisa diskusi dengan Pak Bayu. Silakan. Monggo Siapa dulu? Silakan raise hand. Atau mungkin ada sedikit pemantik ini Pak. Jadi misalnya kalau dananya ini Pak ya, misalnya teman-teman mau riset gitu ya. Lah, kan di situ ada anggarannya. Lah, anggaran ini apakah dibatasi atau seperti apa Pak mungkin? Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Anggi. Ya. Nyambung dari yang tadi ya, peralatan elektronis ya, teman-teman. Anggaran ini yang bisa diajukan itu sifatnya menunggu pedoman umum ya. Biasanya sih yang 2 tahun yang lalu itu 10 sampai 12 juta, 10 juta sampai 12.500.000 maksimal. Tapi tahun lalu karena terdampak Covid ya, maksudnya ada dana anggaran pemerintah yang harus disisihkan ke penanganan Covid, agak turun dananya, maksimal 7 juta atau 7.500.000 gitu ya. Nah, tahun depan 2023 saya belum tahu, belum ada informasi resmi, ditunggu saja. Intinya ya sekitaran segitu gitu ya, 7 sampai 10 sampai 12 juta gitu. Jadi teman-teman buat program ide kreatif yang memungkinkan dijalankan dengan dana yang seperti itu gitu. Oke, jadi kurang lebih segitu ya. Jadi mungkin teman-teman lagi ada yang tanyakan mungkin. Silakan. Silakan mungkin yang masih mengganjal, jadi mungkin ada yang terutama mungkin yang semester 3 atau mungkin semester 5 ada yang punya ide gitu ya. Jadi bisa ditanyakan mungkin di sini. Silakan. Mestinya yang semester 1 ini juga mungkin kalau mungkin ada. Jadi saya lihat tadi cukup lumayan Pak ya. Kalau kita total saja dalam 1 kali PKM itu bisa sampai 10 SKS Pak ya. Iya betul. Kalau bisa sampai lolos ke PIMNAS ya, presentasi. Itulah kalau misalnya kita hitung aja, kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya dari PKM riset kita bisa ke PKM KC ya, karya cipta, dan PKM kewirausahaan. Nah, seandainya saja kita bayangkan saja, jadi misalnya teman-teman ini lolos di riset sampai PIMNAS sudah ngantongin 10 SKS. Lolos lagi tahun depan dikembangkan ke KC Pak ya. Bisa. Lolos lagi misalnya ke PIMNAS 10 SKS. Oke, habis kita bikin prototipe, kita wirausahakan nih misalnya. Lolos lagi ke PIMNAS kita dapat 10 SKS. Dengan kita PKM saja dengan 3 PKM itu Pak ya, kita sudah mengantongi 30 SKS. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman targetnya adalah 100 kurang lebih 144 SKS, sudah berkurang 30 SKS, jadi tinggal kurang lebih 114 SKS saja. Gitu ya. Jadi ya cukup lumayan saya kira Pak ya sebenarnya ya. Itu. Jadi mungkin teman-teman yang punya pandangan atau mungkin masih ada yang ditanyakan silakan. Jadi lumayan sekali sebenarnya kalau saya kira 30 SKS. Cuman memang teman-teman saya kira harus benar-benar teliti Pak ya. Betul. Benar-benar teliti. Itu. Silakan ada yang tanyakan?
Sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang Iya. bertanya, saya tunggu ya tetap ya. Tapi saya ingin ada pemantik nih. Jadi teman-teman melanjutkan uraian dari Pak Anggi tadi. Kalau teman-teman bisa sampai PKM baik, bisa sampai ke PIMNAS, itu nilai lebih banget ketika teman-teman sudah masuk di dunia kerja. Karena ada perusahaan-perusahaan ya yang HRD-nya itu mencari yang lulusan PIMNAS, bukan lulusan dari kampus mana, tapi yang lulusan PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan itu saya tahu langsung karena saya pernah jadi kepala pusat karir ya. Pusat karir kan yang menangani menyalurkan lulusan ke industri kan. Nah, itu ada perusahaan yang minta, "Pak, saya tolong dicarikan dong yang pernah ikut PIMNAS," gitu kan. Gitu, teman-teman. Nah, itu jadi nilai lebih bahkan bisa langsung diterima begitu ya. Karena ada syarat itu ya. Nah, ini menariknya seperti tadi tidak hanya klaim SKS dari 144 jadi 114 kan gitu ya. Tadi ya lulusan PIMNAS. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah dana hibah ini itu real dana hibah ya. Jadi tidak untuk dikembalikan. Misalnya PKMK. Nanti habis ini ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, PKMK itu kalau Anda berhasil mengembangkan kewirausahaan tersebut, ya Anda nggak perlu mengembalikan uangnya. Dana itu dana hibah untuk menstimulasi Anda, untuk menstimulasi teman-teman untuk mengembangkan wirausaha itu berkelanjutan. Dan bisa jadi wirausaha itu atau usaha itulah yang bisa jadi karir atau jadi pekerjaan teman-teman ke depannya. Itu yang diharapkan justru. Kan gitu. Jadi mulai dari sekarang semester 1, semester 3 berpikir jauh 3-4 tahun ke depan. Kira-kira mau jadi apa dan selama di UNESA selama kuliah mau berkolaborasi, mau berbuat sesuatu apa. Baik untuk masyarakat, untuk risetnya, gitu kan? Untuk usahanya dan seterusnya. Oke, monggo. Mana nih pertanyaannya? Oke, silakan. Mungkin ada Ya. yang. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sasi dari D4 Administrasi Negara. Pak, saya mau tanya tentang pendanaan. Jika pendanaannya itu tadi sudah lolos dan dilakukan pendanaannya kan sudah lolos. Nah, apabila jika saat praktiknya itu tidak dijalankan, apakah ada pengawas dari pihak yang pemberi dana, Pak? Terima kasih. Baik, Mbak Kirana ya? Sasi, oh beda lagi. Yang tadi bukan sih? Nama depannya Sasi. Oh iya, saya yang hafal nama belakangnya. Oke, Mbak Sasi. Kalau sudah mendapatkan pendanaan, terus dalam prosesnya tidak dilaksanakan, bagian tertentu gitu ya, nggak terlaksana atau full nggak dijalankan? Full nggak dijalankan? Tidak dilaksanakan atau dilaksanakannya itu tidak berjalan lancar gitu, Pak. Oke. Satu, kalau yang terjadi kasusnya tidak dilaksanakan secara penuh, maksudnya memang nggak dijalankan, blacklist baik nama Anda maupun kampusnya. Jadi itu jangan sampai terjadi karena kasihan ya. Kalau kasus kedua, kalau dijalankan Pak tapi nggak berjalan lancar, ada sesuatu yang tidak terlaksana dan sebagainya gitu ya, nggak apa-apa, tetap dilaporkan. Segala sesuatu yang terjadi itu laporkan di laporan kemajuan. Nanti kan ada MONEF setelah 2-3 bulan berjalan, itu ada MONEF atau sekarang namanya PKP 2. Nah, itu nanti Anda diminta presentasi, melaporkan apapun yang terjadi, termasuk kendala, perkembangan gitu kan. Baiknya, idealnya MONEF itu sudah terlaksana 80%. Kalau mau ke PIMNAS ya, itu Anda bisa melaporkan 80% signifikansi programnya. Gitu kan? Kalau di bawah itu kurang berpotensi untuk masuk ke PIMNAS. Karena PIMNAS itu nanti yang tadi ya, setelah nilai proposal ditambah nilai MONEF atau nilai PKP 2. Nah, kalau ada yang terjadi apa-apa prosesnya, ya nggak apa-apa, sampaikan aja gitu. Laporkan aja. Jangan sampai nggak ngelaporkan atau nggak buat laporan akhir ya. Karena itu kan pakai aplikasi kan di Simbelmawa kan. Itu terekam semua aktivitas riwayat Anda sebagai mahasiswa gitu. Dan itu tersambung sama PD Dikti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Begitu Mbak Sasi. Sip. Yuk. Oke, makasih. Oke, mungkin satu lagi terakhir. Ya, silakan. Oh, ada dua ya. Oke, dua terakhir ya. Dua orang ini ya. Oke, sip. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Bagus Putra dari Prodi D4 Teknik Listrik. Mau melanjutkan dari pertanyaan Mbak Sasi. Kalau seumpama kita gagal lalu mengulang lagi tahun depan dengan produk yang baru, apakah ada kesempatan untuk pendanaan lagi? Terima kasih. Oke, Mas Saputra ya nama belakangnya. Gagal ini gagal proposal atau gagal sudah didanai tapi gagal? Oh, nggak bisa, kan sudah. Jadi gini, Simbel Mawa itu kan sudah punya database ya, terkait dengan proposal-proposal yang sudah pernah didanai. Kalau diajukan lagi tahun depan, dengan konteks tadi permasalahannya tidak terlaksana dengan baik proses pelaksanaan, ya udah, tahun depan judul itu nggak bisa muncul lagi, karena akan terekam terlihat di database gitu. Kecuali kalau gagal, proposalnya gagal didanai. Maksudnya belum didanai. Jadi tadi ya di seleksi tahap 1 administratif itu gagal. Itu bisa diajukan ulang. Tapi perhatikan daftar riwayat hidup, surat pernyataan ketua pelaksana ya, surat pernyataan mitra itu diupdate tanggalnya. Gitu. Itu bisa diajukan kembali. Enggak masalah dengan judul yang sama. Ya paling ya disesuaikan dengan fenomena atau data-data update terkait dengan topik yang diangkat. Itu aja sih, Mas Saputra. Ada lagi konfirmasi? Kelompok baru dengan judul lama. Baru. Kelompok ya nggak apa-apa loh. Kelompok baru dengan judul baru, ya nggak apa-apa kan? Ya pasti nggak apa-apa. Kirain kelompok baru judulnya lama, judul kakak kelasnya dipakai. Bisa aja sih, tapi teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan dengan baik ya ide itu. Ibaratkan itu ide warisan. Tapi teman-teman sebagai pewarisnya itu harus memahami secara utuh ide tersebut. Kalau memang belum didanai, nggak masalah. Gitu. Oke, terakhir tadi Mbaknya, silakan Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan saya Wulan Wijayanti dari D4 Tata Busana. Semisal begini Pak, sebelumnya kan ada penjelasan bahwa proposal itu kita buatnya dari permasalahan yang ada di publik kan. Kemudian kita sudah survei, terus kita itu merasa kalau ada suatu inovasi yang menurut kita itu bakalan bisa diterima, tapi ternyata waktu pelaksanaan tuh kurang diterima di masyarakat gitu. Jadi kurang bisa bermanfaat. Lalu bagaimana itu Pak? Oke, baik. Ini seperti yang terpikirkan oleh saya waktu jadi mahasiswa dulu. Ya, kita pengennya punya inovasi yang wah gitu ya. Tapi masyarakat tidak menerimanya dengan baik. Maksudnya ya biasa aja atau cenderung ya kurang antusias gitu ya. Nah, pendekatannya yang kurang, Mbak. Bukan salah inovasinya. Pendekatan ke masyarakat, apalagi kalau PKMPM ya, Mbak Wulan. PKMPM itu kan objek utamanya adalah masyarakat. Pastikan masyarakat memang membutuhkan apa yang kita berikan. Bahkan kita nggak perlu memaksakan, Pak, Bu, saya punya inovasi ini keren loh di kampus, begini-begini, sudah merupakan hasil penelitian begini begitu. Nggak itu yang dicari oleh masyarakat. Tapi yang dicari oleh masyarakat itu adalah teman-teman mau mendengar keluh kesah mereka, permasalahan mereka apa. Mungkin ada banyak permasalahan, tapi teman-teman coba sarikan atau dapatkan akar permasalahannya apa, sehingga mereka merasa terenyuh, mereka merasa didengarkan dan diperhatikan gitu ya. Terus baru kita tawarin, Pak, Bu, bagaimana kalau kita adakan kegiatan begini-begini. Kita persuasi intinya. Sehingga ide itu akhirnya dapat jawaban iya dari mereka, bukan dari kita. Kita hanya mempersuasi aja. Gitu kan? Kalau misalnya nggak seperti ini, bagaimana kalau begini, Bu, Pak, gini kan? Atau kalau menurut Bapak Ibu bagaimana perspektifnya mereka, gitu kan? Seperti itu. Karena itu yang dicari. Karena apa? Agar ketika sudah didanai, dijalankan, tidak terjadi lagi ketidakantusiasan. Karena mereka merasa tidak punya ide itu kan? Mereka merasa tidak punya program itu. Nah, kalau itu sudah terbangun pendekatan-pendekatan tadi, insya Allah lancar tuh dan mereka antusias. Gitu. Ya. Sip. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya.
Baik, jadi itu tadi materi dari Pak Bayu ya, teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama itu adalah terkait PKM di sini kita bisa mengambil salah satunya adalah untuk pengembangan soft skill dari kita sendiri. Terus yang kedua adalah hampir 70-80% ini gagal di administrasi ya. Jadi nanti teman-teman mungkin yang nanti mengajukan proposalnya itu tolong benar-benar dicermati sekali pedoman PKM-nya ya. Mulai mungkin tadi penomoran halaman gitu ya, terus tanda tangan yang cropping dan sebagainya lah itu bisa diperhatikan dengan seksama di pedoman PKM. Jadi karena mungkin tim Pak ya, jadi mungkin bisa bagi tugas siapa yang ngoreksi nomor halaman, siapa yang ngoreksi, jadi bisa berbagi petugasnya gitu ya. Terus jadi yang terus terkait PKM sendiri sebenarnya kalau kita totalkan dalam satu PKM kalau kita bisa lolos sampai PIMNAS presentasi itu kurang lebih total bisa kita klaimkan itu adalah konversinya itu adalah 10 SKS total ya. Total itu. Terus tadi ada lagi terkait skema ini misalnya dari teman-teman tadi ada punya riset, PKM riset, terus nanti kita ke depannya bisa diajukan lagi menjadi PKM yang karya cipta, KC, terus bisa kita kembangkan lagi nanti tahun depannya lagi kita bawa ke kewirausahaan Pak Nggih. Nah, ke depannya ya harapannya dengan kewirausahaan ini bisa mengembangkan adik-adik teman-teman ini bisa memiliki usaha sendiri ke depannya gitu ya, entrepreneurnya. Itu ya. Terus tadi yang penting lagi di PKM ini adalah kita bisa menangkap tentang kebutuhan masyarakat terutama ya, kebutuhan masyarakat pada saat ini juga. Jadi misalnya proposal dibuat pada tahun depan gitu ya. Ya mungkin pada tahun 2023 awal atau mungkin akhir 2022 kira-kira fenomena apa atau kebutuhan masyarakat apa yang bisa kita fasilitasi baik itu di PKM pengabdian ya atau mungkin di PKM riset sosial bener ya. Jadi itu ya. Terus habis itu terus ada beberapa pedoman penulisan PKM di sini. Yang pertama adalah taat dan taat pada aturan yang ada, terutama yang ada di pedoman. Yang kedua kita harus kreatif dan inovatif. Yang ketiga kita harus objektif. Terus yang terakhir tadi adalah kita melihat metodenya adalah case method, problem based learning dan ATM tadi ya, amati, tiru dan modifikasi. Oke, baik itu mungkin yang tadi disampaikan dari Pak Bayu sedikit saya simpulkan, saya ucapkan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangannya meriah untuk Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Jangan bosen-bosen main lagi ke sini, gitu ya. Kalau ada waktu mungkin kita bisa lebih insentif Pak ya. Jadi lebih jelas, mendetail terkait mungkin penyusunan dan sebagainya. Karena ini masih awal. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk sore hari ini. Saya akhiri nanti lanjut ke pembicara kedua. Terima kasih saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah.